Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram, hadis ke 584 tentang an-nahyu an saumil wisal, larangan mempuasai wisal. Larangan berpuasa wisal. Wisal itu nyambung, nggak buka lagi, ya. Jadi maghrib itu tidak berbuka, tapi dijadikan satu dengan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah melarang wisal. Faqala rajulun minal muslimin, seseorang di antara kaum muslimin waktu itu, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, berkata. Jadi ada yang hadir di situ berkata, ya Rasulullah, Anda sendiri wisal. Kalau Anda melarang, kok kenapa Anda melakukannya? Nah, lalu Rasulullah menjawab, qala wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi, aku bermalam diberi makan oleh Tuhanku, wa yasqini, dan memberi minum. Falamma abau ayyantahu, maka ketika mereka tidak bersedia berhenti, jadi udah diomongi tetap bandel, ya, tetap wisal mereka, sahabat ini. Wa salabihim yauman, maka suatu hari Rasulullah wisal bersama mereka. Summa yauman, begitu juga berhari-hari. Summa ra'awul hilala, kemudian mereka melihat hilal. Faqala, lalu Nabi bersabda, lau ta'akharal hilal lazidtukum, seandainya hilal tidak terbit, niscaya saya akan nyambung, aku akan tambah untukmu. Kal munaqqalilahum, seperti orang yang memberikan hukuman, ya, kepada mereka. Hina abau ayyantahu, ketika mereka menolak berhenti. Jadi maksudnya sekilas, ya, nanti kita baca penjelasannya. Jadi ada budaya wisal, mereka tidak berhenti puasa di maghrib itu langsung. Rasulullah melarang, jangan begitu. Tapi rupanya mereka nantang, maka oleh Rasulullah dibalap. Jadi, Anda sendiri wisal ya Rasulullah. Nah, ini karena memang ada ada legitimasi untuk mencontohkan, dicontoh. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, memang kalau tidak ada teguran, itu semua dicontoh. Tapi ada perbuatan yang khasais, maksudnya khusus buat Nabi saja, ya, tidak boleh untuk yang lain. Nah, seperti
berpasangan lebih dari 4, ya, beliau sampai 9 dan tidak terbatas. Tapi di satu titik kemudian ada ayat yang melarang beliau nambah. Nah, itu. Waktu itu, nah, udah nggak boleh lagi, gitu kan. Sementara umat Islam hanya boleh 4. Ada kekhususan. Nah, termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi itu adalah wisal, tidak berbuka di waktu maghrib. Nah, mereka niru. Kalau kami nggak boleh, kenapa Anda melakukannya? Nah, mereka ikut. Maka karena mereka begitu ditantang oleh Rasulullah. Yaitu suatu saat terjadi hilal, kalau hilal nggak terbit tak terusin nih. Ngadu kuat gitu ya, ngadu kekuatan. Nah, apa maksud dari hadis ini? Itu saudara harus tahu ya. Jadi itu adalah penafsiran dari seorang pembaca seperti saya. Ini kan tadi baca, saya tafsir. Saya belum menjelaskan ulama. Apakah pendapat ulama benar apa enggak, ini yang kita patut dengar. Nah, kebanyakan penceramah itu di luar itu kenapa bisa menceng? Karena dia menafsirkan sendiri. Ya kita punya hak ya kan? Karena ngerti bahasa Arab boleh-boleh saja. Tapi apakah yang kita pahami itu sesuai dengan ulama? Nah, ini kita baca syarahnya. Fiqhul hadis. Nah, ini pemahaman hadis wa ahkamu dan status hukumnya. Ittafaqal ashab inda Syafi'iyah ala nahyan wisal. Sahabat-sahabat Syafi'iyah, sahabat Syafi'i itu bukan Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i itu namanya Syafi'iyah. Apakah Syafi'iyah dengan Syafi'i berbeda? Iya, ada dalam hal tertentu berbeda, tapi lebih banyak samanya. Jadi orang yang mengikuti mazhab Syafi'i itu namanya Syafi'iyah, belum tentu sama. Ya, seperti azan Jumat. Satu itu Imam Syafi'i, tapi Syafi'iyahnya 2. Contohnya begitu dan sebagainya. Nah, ini Syafi'iyah aja berpendapat larangan wisal. Tapi kalau Anda tahu di dunia klinik ya, wisal itu lazim. Wisal itu. Iya, pati geni kalau bahasa kita. Ini wisal kan bahasa Arab, kalau bahasa kita pati geni. Apa maksud pati geni itu? Pati geni itu ada keyakinan kalau orang berpuasa tertentu sesuai dengan syarat-syaratnya, itu kalau megang batang pisang dia akan kering. Jadi kenapa ada geni-geninya itu kan, pati geni. Itu sama dengan api mengenai batang pisang itu, kering gitu. Kesaktennya sampai ke situ gitu. Ya saya jumpai juga di waktu saya mesantren tuh ada kiai-kiai tertentu yang pakai. Bahkan dia makannya itu terbatas. Jadi kalaupun udah wisol, makannya terbatas. Ya, hanya yang putih saja. Nasi, air. Ya, tanpa. Dan itu terkenal. Tapi ada waktu itu saya jumpai orang yang begitu itu, dia tidak mau korbannya itu orang sendiri. Nah, jadi dia kalau mau berbuat begitu, dia keluar, nyolong, ngerampok. Tapi yang dijadikan korban tuh bukan kampung sendiri, dia nggak mau. Jadi kayak ada semacam larangan, pantangan gitu. Jadi dia ke Jakarta, kan, tahu-tahu ada berita perampokan, dia pelaku. Jadi nggak kerja gitunya aja, kerjanya merampok. Biasanya orang kafir yang jadikan sasaran karena mereka beranggapan nggak ada dosa. Maka itu kita pernah dengar wong Cina mau du wong. Pernah dengar kan? Du wong. Itu mungkin dari situ. Bukan orang, kita boleh menganiaya mereka. Tuh. Di Serang juga pernah terjadi ya. Dibobol tuh toko emas. Tapi untuk membiayai kekerasan waktu itu. Pernah di Serang. Makanya
Itu rahasianya kenapa toko emas hari Jumat libur, tutup. Anda tahu, bukan menghormati orang Islam itu kan. Anda mengira karena di hari Jumat orang Islam pada sholat, kalau terjadi perampokan nggak ada yang nulungin. Jadi itu kesepakatan bukan di Cilegon saja, semua. Ya nggak tahu kalau di luar Jawa ya, di Jawa ini hampir semua tiap Jumat libur. Itu tujuannya. Satu, yang kedua karena umum terjadi perampokan maka dikerangkeng. Anda suka lihat kan? Itu karena orang tuh kadang-kadang ngambil begitu aja, nodong diambil, dikerangkeng. Itu terjadi juga di Bandung ya, di Bandung juga terjadi. Sini kerangkeng. Kita lanjutkan. Wa huwa saumu yaumaini fasa'idan min ghairi aqlin aw syurbin bainahuma. Yang namanya wisal itu mempuasai lebih dari 2 hari. 2 hari atau lebih tanpa berbuka, tanpa makan dan minum. Nah, itu. Ya, jadi lebih dari maghrib. Iya, itu dianggap pati geni kalau bahasa kita. Ya, dibablasin. Wa nassu ala karahati. Paling tidak itu adalah makruh. Wa al asahu anna karamatu tahrim. Yang hadis yang sahih ini adalah makruh tahrim. Makruh tapi tahrim, dibenci, haram hukumnya. Wasani karata tanzih, tapi ada mengatakan tanzih, makruh saja. Ini di dunia di dunia perdukunan banyak ini. Wa binahyi anhu qala jumhur ulama wa nahyu anhu rahmatun wa takhfif. Larangan di sini karena rahmat dan bentuk keringanan. Faman qadara farahajat fala haraj. Barang siapa yang mampu maka tidak ada apa-apa. Waqad wasala jama'atu minas salaf al-ayyam wa ajaza ba'dhum. Sebagian salaf juga melakukannya. Sebagian membenarkan, tapi mereka bukan nggak berbuka cuma sedikit, paling nggak seteguk air ya. Jadi untuk menghindari larangan dia minum. Shaumul wisal minal khasais allati ubihat li Rasulillah wa hurimat al ummat. Puasa wisal adalah khasais ya, jadi kekhususan, hak prerogatif Rasulullah ya, yang dibolehkan untuk Rasulullah dan diharamkan kepada umat. Nah ini berdasarkan ini ya, hadis ini tentu lebih dari ucapan ulama ya. Kita mengabaikan pendapat-pendapat imam kalau Rasulullah sudah mengatakan ini, berarti dilarang. Yang ketiga, al-hikmat minan nahi an wisal ma yataratab minal mafsadat al-wisal. Hikmah. Apa itu hikmah itu? Hikmah itu pendekatan filosofis. Ya, pendekatan filosofis, tujuan dan fungsinya apa. Tapi belum tentu benar karena tidak ada nasnya. Ya, jadi kalau ada bahasa hikmah itu penelusuran filosofis ya, secara logika. Apa ya maksudnya ya? Nah, itu. Ya, oh begini. Contohnya wudu, hikmahnya apa? Demi kebersihan. Tuh, ya, demi kesucian. Nah, itu hikmahnya. Supaya anggota tubuh yang dibasuh kelak akan terhindar dari api neraka dan bercahaya. Nah, itu semua filosofis. Ya, kalau tidak ada nasnya. Itu namanya hikmah. Contohnya, apa hikmah dilarang makan babi? Oh, itu banyak penyakit. Itu hikmah. Enggak selamanya benar. Ya. Jadi hikmah dilarangnya wisal ini mayataratab, akibat yang dialami oleh orang yang terlalu ekstrim. Ya, menyiksa diri, nah gitu ya, akan terjadi wisal. Nah, jika wisal itu mafsadat. Apa mafsadatnya? Milal, bosen. Ya, jadi di dunia remaja itu
Kalau mendapatkan hal yang baru, semangat luar biasa. Ya di antara kita lah yang dikenalkan manhaj salafus saleh ekstrim. Ada yang sampai tidak sekedar tapi sekedar kemudian berujung kepada kekerasan ekstrim. Wah, nggak puas ini. Karena dia melihat dengan begini-begini saja mana mungkin dapat surga, sehingga dia berbuat kekerasan. Seharusnya yang Anda pikirkan itu bukan peningkatan hubungan kepada Allah, tapi kepada manusia yang harus lebih ditingkatkan. Hubungan pada Allah memang urusannya ikhlas ya, tapi kepada manusia juga penting. Jadi kalau kita kekurangan gitu ya, merasa kok kayaknya kemungkinannya kecil kalau begini-begini saja, maka harus banyak menolong orang gitu. Ini yang kurang atau luput dari perhatian. Wa ta'arud li taksir fi ba'di wadhaifid din min itmami salabi khusyu'nya. Nah, dengan kita berpuasa berlebihan nanti lemes, ujung-ujungnya sholat juga nggak mau. Ini memang saya dapati begitu. Orang yang berpuasa begini ini kebanyakan tidak meramaikan berjemaah, malah tidak berjemaah dia. Tapi urusannya begitu aja. Wa adkariha, dan zikir-zikirnya, wa adabiyah, dan adabnya, wa mulazamati adkar wa sayyid wadhaif masyru'iyah fi nahariya wa laili, serta mulazamah zikir-zikir. Nah, jadi malas nantinya, baca Qur'annya kurang, saking lemes ya. Nah, itu tidak boleh ya. Tubuh kita punya hak pada diri kita ya. Yang keempat, wa mana abaitu yut'imunu rabbi wa yasqini, manau ya ja'alal ta'ala fiyya quwatal ta'im wa syarib. Arti dari aku tidak abitu, aku bermalam, diberi makan oleh Allah Tuhanku dan diberi minum, artinya Nabi punya kekuatan lebih dari orang biasa. Nabi punya kekuatan lebih dari orang biasa, maka nggak bisa disamakan. Jadi kalaupun beliau tidak makan dan minum, kuat ya, maka diberitakan di Ibnul Qayyim Jauziyah, beliau meskipun istrinya banyak, itu semuanya bisa diberi hak di waktu yang sama, di hari yang sama. Contohnya istrinya 9, semuanya diberi satu-satu, mandi junub semua. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah dalam bukunya, karena istri-istri beliau tuh saling cemburu. Jadi kalau habis dari rumah yang lain, dia pegang kepalanya, wah, mandi, dia juga berdandan, berusaha dapat merenahi. Ya karena Rasulullah jadi rebutan, jangankan bagian tubuhnya, wong ludahnya aja jadi rebutan, kan udah saya sampaikan. Sehingga itu juga rebutan sama. Kalau kita kan beda, enak. Iya, ya kan? Nah, itu bedanya. Inilah khosais yang disampaikan pada Rasul. Tapi saya yakin itu mungkin terjadi. Bukan pada manusia saja, pada binatang aja ada bagian tubuh yang wangi, ya kan? Ada. Musang diantaranya, musang pandan. Dan ada lagi katanya pada ikan. Ikan tuh ada bagian tubuh minyak yang mahal di dunia ini. Saya nggak ngerti itu. Ikan apa itu? Jadi dia juga ada muntahannya. Katanya mahal itu. Wangi itu. Padahal muntahan kan bau ya. Tapi itu mahal sekali bagian dari tubuh ikan. Pernah di zaman sahabat menemukan ikan itu. Rasulullah malah minta, yang buat saya mana? Di sini ada ikan nih ya Rasulullah, boleh nggak nih? Oh boleh katanya. Gitu. Wa ana yut'imu min ta'amil jannah karamatan lahu. Nah ini kalau beberapa tafsir mengatakan beliau mendapat makanan surga sebagai bentuk penghormatan. Ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Allah kepada Maryam. Maryam ibu dari Nabi Isa. Sebab
Orang biasanya tuh memberikan ransum pada beliau, tiba-tiba sudah ada makanan. Anna laki hadza. Ini dari mana ini? Kan mengundang kecurigaan. Emang ada orang yang menyusup ke sini? Karena beliau kan perawan kan. Hadza min indillah. Ini dari Allah. Nah, itu. Jadi ada makanan tertentu yang luar biasa, nggak normal itu. Contohnya bukan musimnya ada gitu. Kata ahli tafsir ya, bukan musimnya, sehingga membuat si pemberi ransum heran, dari mana ini ada makanan? Huwa min indillah, dari sisi Allah. Wasoil awal ya law akal hakikatan lam yakun wasilan. Jadi yang sahih adalah pertama bahwa Allah memberi makan ya. Jadi Allah memberikan kekuatan. Seperti kalau kita diinfus, itu kita bisa kuat. Ya, kalau diinfus itu, walaupun kita nggak makan kuat. Makanya itu menjadi pertanyaan, apakah orang yang diinfus saat puasa itu batal nggak puasanya? Itu terjadi khilaf. Selanjutnya, hadis berikutnya, qaulu zur wal amalu bi fi shaum. Perbuatan, ucapan dan perbuatan dusta saat puasa. Hadis ke 585. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, dari dia radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, malam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, hoax ya, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, wal jahla, dan bodoh. Bodoh di sini kalau dalam maksud dari bodoh ini kekerasan, merusak ya. Jahla itu merusak. Falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun ya, tidak ada bagi Allah keperluan fi dalam ayyada ta'amahu, dia meninggalkan makanan dan minumnya. Jadi Allah tidak akan menoleh. Allah tidak punya kepentingan menghadapi orang yang tidak makan dan minum karena dia berdusta. Gitu ya. Jadi walaupun puasa, Allah tidak peduli. Karena orang itu mengucapkan dusta atau melakukannya. Apa kesimpulan di sini? Fiqhul hadits wa ahkamu. At-tahdhir min qauli zur, larangan atau ancaman ucapan dusta. Nah, termasuk dusta itu tadi hoax ya. Kita kalau di medsos itu kan mudah memposting sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Itu hati-hati. Ya, itu akibatnya lebih daripada sekedar bicara. Karena kalau kita bicaranya beberapa orang, dia sekali tekan itu bisa 1000, bisa 1500. Padahal belum tentu benar. Contohnya kita memposting kebakaran, padahal kebakaran tahun kapan gitu kan, di mana gitu. Wah, ini kebakaran, sehingga orang kan kaget itu. Wah, kampung saya kebakaran, padahal itu tahun kapan. Contohnya itu. Jadi iseng sebenarnya sih, awalnya dari iseng. Tapi dia nggak paham isengnya itu bohong dan berakibat, kan? Walaisa ma'na ayyuk mara bi ayyada sama wa ma dzakarahu ma'ahu. Jadi ini ancaman ucapan dusta dan apa-apa yang ada pada dusta. Bukan artinya kalau dia berdusta lalu buka puasa. Waduh, saya sudah berdusta, berarti batal. Bukan batal, mengurangi nilai. Karena orang berpuasa itu kan untuk mencari nilai. Kalau di akhirnya itu nilainya kecil kan, jadi percuma menggeli doang. Tapi bukan berarti suruh batal gitu kan. Jadi ngomong dusta itu tidak membatalkan puasa. Jadi bukan waduh, kelalen saya udah berdusta, udah makanlah. Enggak begitu. Nanti dikiranya begitu. Bukan. Yang kedua, laisa lillahi iradatun fi siyami qailizur. Allah tidak punya kepentingan menghadapi orang yang puasa tapi berdusta. Wal amilu bihi, dan melakukannya. Kalau tadi ucapan, ini berbuat.
Fawadul hajat maudhi'al iradat, maka Allah meletakkan hajat di tempat iradat. Nah, jadi Allah punya kemauan. Ketika orang berpuasa, ya, maka timbul keinginan Allah untuk peduli pada orang puasa. Wa huwa kinayatun an adamil qabul. Ini adalah bentuk kiasan, namanya majas. Ya, kiasan bahwa puasa orang itu tidak diterima. Ya, jadi Allah tidak peduli, artinya tidak peduli ya tidak nerima. Wal muradu raddu shaum al mutalabbas bizur. Artinya Allah menolak puasa orang yang ya melakukan dusta. Wa qabul shaum salimin anhu, serta menerima puasa yang selamat dari dusta. Tapi ini kalau udah jadi agenda umum, ya, seperti ucapan seorang politikus pemimpin itu saya pikir di mana-mana sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Jadi mereka nggak berdosa, insya Allah. Nggak kerasa ngomong begitu tuh, janji, insya Allah saya akan datang. Udah aja, itu hanya sekedar basa-basi doang. Saya melihat banyak dilakukan oleh orang, ya. Itu menjadi pembelajaran buat kita itu kan, sehingga harga diri orang itu, tadi kan saya pernah ngomong, harga diri orang itu akan terjun bebas kalau dia melakukan satu utang nggak bayar. Tapi begitu saya ngomong begitu, yang utang berhenti ngaji, rontok manding. Yang kedua, janji tidak menepati, sering janji nggak menepati, berhenti ngaji dia. Setelah kerok, disindir terus saya. Ya, berarti saudara-saudara yang tetap awet ini adalah orang yang menepati janji, nggak suka bohong, ya, utang selalu bayar. Begini falsafahnya saudara. Anda tidak mungkin bisa menghindarkan diri kalau ngutang nggak bayar, pasti dititenin gitu, walaupun dia nggak ngomong. Loh, ngomongnya bewakeh, orang bayar gitu. Makanya hati-hati kalau berhutang. Ingat baik-baik, terutama yang kecil-kecil itu suka. Saya mau belanja kadang-kadang dompetnya ketinggalan. Waduh, balik lagi lama. Nah, kemudian ngutang nggak seperti, harus ingat kalau bisa langsung. Saya membiasakan begitu, takut lupa, bukan nggak niat bayar, lupa. Nah, kalau kita lupa, orang itu niteni terus. Negor bangga gitu. Nggak seberapa aja nggak dibayar. Iya, tuh, ya, jangan. Jadi pada akhirnya harga diri kita akan turun. Kalau kita memang menjadi orang yang nggak bisa menghindar dari utang, kalau Anda bayar utang, nanti bisa ngutang lagi, keuntungannya gitu. Tapi kalau kita utang nggak bayar, sekali itu saja dia kapok. Ya, jadi kita usahakan. Kalau di dunia kita sih mungkin keperluannya udah nggak banyak, tapi dunia remaja itu kan, ya, dia satu saat kepepet, ya apa boleh buat, ngutang. Yang ketiga, laisal maksud min syariati saum nafsul ju' wal ajz. Tujuan dari puasa itu bukan untuk menyengsarakan orang supaya lapar dan dahaga. Tujuannya bukan jadi tujuan. Bal ma yattabi'u bin kasih syahwat, tapi untuk menurunkan syahwat. Ya, kalau bagi orang Islam taat pada Allah. Udah, titik. Ya. Kenapa Anda berpuasa? Bukan untuk tujuan apa-apa. Taat pada Allah. Sudah begitu aja. Bukan apa. Jadi itu aman. Kenapa babi gak makan? Jangan bilang ada cacing pita. Kita rebet. Nanti dia berkilah. Sekarang sudah ada teknologi, Pak. Jadi, tapi kalau Anda mengatakan kenapa nggak makan babi? Dilarang oleh Allah. Sudah, selesai. Sudah. Nah, gitu aja udah. Dilarang. Kenapa taat? Disuruh gitu. Itu aja. Ya, jadi jangan, ya itu tadi pakai hikmah itu. Nah, nanti kalau dia temukan jawabannya, kita sendiri yang repot. Itu kan babi kan enak. Kenapa nggak boleh? Ya dilarang.
Ya dilarang. Ya kan kita bisa tembak balik. Sapi juga enak. Kenapa orang Hindu nggak mau makan? Kan? Kenapa nggak boleh makan? Kan begitu. Kita bisa cari larangan-larang lain. Pokoknya yang arahnya ke situ, dilarang oleh Allah. Bal mayatewi wa tatwi'u nafsi li ammarah likat takun nafsan mut, supaya nafsu kita tenang katanya. Jadi maksudnya kita berbagi rasa. Salah satu hikmah dari puasa itu kita berbagi rasa lapar. Bagaimana orang yang nggak dapat makan tuh, ya? Kita alhamdulillah kalau nggak puasa selalu kenyang. Tapi suatu saat kita mengalami bagaimana kalau kita peranannya menjadi orang lapar. Kan kita hidup di dunia ini kan peranan, mengikuti peranan yang Allah tunjukkan. Hidup. Jadi orang jelek loh, ya jadi cakep, jadi lanang, kan begitu, ya kan? Sekarang kamu jadi anak, ya boleh, si fulan dan fulan, ya. Nanti jadi orang tua, jadi mertua si anu, boleh. Gitu. Kita peranan. Ya, kayak orang main film, ya kan? Sinetron. Jadi mertua dan mantu kedudukannya sama di sisi Allah. Kita hanya peranan saja. Jadi jangan merasa diri kita lebih dari yang kita bayangkan, karena kita sebagai orang tua kan, anak kita nanti di akhirat sama dengan kita. Jadi pribadi juga gitu. Jadi kita tidak boleh menghina, siapa tahu dia lebih baik daripada kita. Kalau kita sering maki-maki dia, nanti mau giliran kita susah nggak mau bantu. Dulu aja begitu. Tuh jangan. Begitu juga kita jangan memaksakan jodoh, yang penting masuk kriteria. Kalau kita memilih jodoh, ya, atau kita menolak jodoh, dia berhasil, kita yang disalahi. Gitu kalau sesuai dengan kita gitu. Ternyata di kemudian hari dia nggak cocok. Wah, apa sih? Nah, itu jadi disalahi. Hadil a'mal madkura tang khusus saum. Amal-amal tadi, ya, tadi itu mengucapkan dusta, tapi sekarang tuh di medsos ya, Anda harus hati-hati. Kalau nerima mah kita nggak salah. Kita dikirim orang tuh kita nggak salah, karena kita nggak bisa nolak kan. Tapi postingnya ini harus hati-hati, pastikan bahwa itu benar. Jadi kalau Anda mendapat berita, benar apa enggak, Anda tinggal tulis saja di Google, judulnya apa, atau si A meninggal, benar nggak nih meninggal nih, sebelum Anda siarkan, gitu kan. Posting aja, tulis, kita googling. Nah, nanti ternyata hoax, seperti ada perempuan dimakan hiu katanya. Hoax itu hanya untuk meningkatkan iya, wah itu payah itu. Anda harus begitu, jangan mudah. Agim meninggal itu, contohnya gitu. Kan banyak tuh, kita googling aja. Agim apakah benar meninggal? Kita tanya aja, karena Google tidak mungkin hoax. Ternyata hoax. Kita nggak jadi posting. Jadi sebelum kita lempar ke situ dulu. Itu cara-caranya. Wasaumu yukammu bisalama minha. Jadi kalau kita berdusta, kalau kita berbuat dusta, maka akan mengurangi nilai puasa. Tapi puasa itu sendiri nggak batal. Ya. Jadi kalau itu Anda lakukan di bulan Ramadan, tidak disarankan untuk berbuka. Jangan salah dengar nih. Wah, percuma lah, batal. Minum. Ya, maka Anda harus imbangi perbuatan dusta ini dengan banyak amal. Kan kita mau begitu. Kita nggak bisa menarik perbuatan dosa. Imbangi aja lah, diimbangi. Kan nanti di mizan, timbang tuh. Nah, supaya bisa lebih gede gitu. Apatah gitu. Wah, merasa berdosa. Gitu kan? Seperti yang dilakukan oleh sahabat, dia berjualan kurma, ketemu gadis cantik. Sengaja dia begitu. Kalau kurma yang bagus mah di dalam tuh. Saya sih perempuan itu kan megang tuh, dipegang di dalam tuh tangan. Jadi kesempatan, tangannya halus. Wa fi dzalika tambihun 'anil mukhalafat ma'al amri yahfadzul nutqa.
Ini hadis ini mengingatkan kita jangan sampai kita udah pegal puasa tapi nggak dapat nilai. Ya, istilahnya sama dengan kita kerja di akhir bulan nggak digaji. Gimana tuh? Kalau Anda begitu kan marah Anda, sewot. Yang kelima, inatam wasyarab mubahane fil jumlah. Makan dan minum pada umumnya itu boleh. Ya. Jadi ulama menempatkan makan minum itu sebagai mubah. Kalau menurut saya wajib. Karena kita tidak kuat karena kebanyakan ulama ini menempatkan makan minum mubah, sehingga di pesantren itu jenis makanan dan minuman nggak diatur. Jadi maksud mereka tidak memberikan perhatian khusus, sing penting wareg. Tuh, ini pesantren kita, karena mereka awam tentang nutrisi, sehingga makanan dan minum apa saja tuh. Yang penting mereka makan. Nah, tapi kalau di dunia Nasrani, karena saya juga pernah asrama Katolik, itu diatur makan minum itu. Menunya, gizinya diatur. Mereka kurus tapi sehat. Sehat itu ditandai dengan mukanya merah, darahnya bagus. Tapi kalau di pesantren kuyu, ngantuk aja tuh. Pucat, itu kelihatan begitu. Mereka kata orang beliau itu apa ya? Inner beauty ya, kelihatan itu seger-seger ya. Jadi beda pendekatannya, padahal makannya sama, tapi karena ya artinya modal yang dikeluarkan boleh jadi sama, tapi karena kita tuh wareg, ya asal wareg itu membuat ngantuk. Belajarnya enggak. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan materi fikih tataruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah kaidah takfir kedua. Takfir itu adalah upaya mengkafirkan orang. Ya, ini penting kita pelajari karena pada beberapa kejadian pelaku pembunuhan, pelaku kekerasan itu diawali dengan takfir. Jadi ketika dia mau merusak, ya, dia mau membunuh, yang akan dibunuh, yang akan dirusak itu dikafirkan dulu. Pantas dibunuh, nah, itu. Pantas dirusak. Nah, itu ya, maka ini harus yang dibetulin pemahamannya. Kaidah kedua adalah yang bagi ayat kalam fi qadiyat takfir ilal ulama ar-rasikhun. Tidak boleh kita terjun ya membicarakan tentang pengkafiran orang kecuali ulama yang sudah mendalam. Nah, itu, karena ini masalah yang riskan. Ya. La syakka anna tasarruf takfir wal istihana bil timma wal arad min akhtaril manzilakat. Tidak diragukan sikap segera, sikap mudah mengkafirkan orang dan menghalalkan darah serta kehormatan itu akhtarul munzalakat. Apa sisi ketergelinciran yang paling mudah. Anda jangan menganggap remeh ini ucapan ini. Saya pernah dengar dari orang ustadz itu sudah mengarah ke sini. Ya, contohnya kalau disampaikan si fulan itu gimana pendapat Nasir? Dia mengatakan khawarij. Nah ini mulut gampang aja ngomong. Khawarij itu hati-hati loh. Iya, menjat itu hati-hati. Nggak boleh itu. Kalau dia nggak bertentangan dengan kita, ya beda dengan saya. Gitu aja. Jangan mudah-mudah. Wah itu nggak benar tuh. Itu kan? Sama dengan Anda menjat orang berkunut lah. Orang berkunut. Wah bid'ah itu. Jangan sembarangan. Itu khilafiyah. Iya, bukan orang bodoh Imam Syafi'i itu. Ya kan contohnya begitu. Banyaklah ulama-ulama saking gregetnya. Saya nggak ada masalah. Bagaimana sikap saya? Ya itu tadi. Kalau saya seperti dipesona kan biasa kunut. Kalau saya didaulat menjadi imam, saya umumkan dulu. Kalau saya nanti sholat subuhnya nggak kunut. Anda sudah pertimbangkan.
mendaulat saya jadi imam, udah yang lainnya aja. Udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya dia udah lumrah. Saya nggak berkunut nggak akan ada komplain, ya kan? Terus yang zikir keras setelah sholat, kita jadikan imam. Setelah imam ini berzikir keras, kita gampang. Setelah assalamualaikum, zikir sebentar, sholat ba'diyah. Saya menghindarinya begitu. Dia kan kebingungan, imamnya kok nggak baca. Terus bodoh amat itu kan. Kita ba'diyah nggak melanggar. Kita baca sebentar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Udah ba'diyah. Gitu cara saya. Kita kembali sini. Qad yaqau fiya syabab, banyak terjadi pada pemuda. Nah ini ya, gelora keislamannya tinggi, biasanya tidak dibarengi oleh ilmu. Ya, bidasyini syaitan wa mukrihin. Karena ada dari setan, hiasan dari setan. Tapi saudara, saya sepanjang muslim pernah mendapati guru begitu, nggak sholat. Saya pernah mendapati guru begitu. Jadi saya kalau ditanya kenapa bisa begitu, kenapa? Karena saya berguru. Menjadi muslim tidak mungkin tidak berguru kan? Berguru. Nah, saya berguru yang salah, tapi tahu salahnya kan kemudian. Ya kan? Pandangan pertama kan baik-baik saja kan. Lama-lama menceng, wah, dia sangar sama saya. Wah, sangar, begitu kan. Ya, saya terima. Contohnya guru perokok berat, batuk-batuk. Di satu saat dia sakit, tolong doakan saya sembuh. Saya ngomong begitu, bagaimana bisa sembuh wong ustadz aja ngerokok terus, ngebul. Siapa tuh yang ngomong? Saya ngumpet. Nah itu. Atau dia enggak sholat, ada orang memberitahukan, gurumu itu enggak sholat. Oh, jangan fitnah kamu. Tapi saya diam-diam, saya nyelidiki. Di satu titik benar. Maka sejak itu saya umumkan ke teman-teman. Teman-teman tuh geger. Wah, kamu sudah zalim. Pokoknya banyaklah hukuman buat saya. Ini berita. Saya harap berita ini dusta. Bohong, saya kepengennya begitu. Tapi berita ini pernah saya selidiki pada diri beliau. Mudah-mudahan pendidikan saya beda dengan pendidikan Anda. Mudah-mudahan saya bohong. Apa yang dituduhkan orang itu benar. Maka saya tidak respect lagi pada guru ini. Gitu. Saya tidak respect. Saya sudah tidak hormat lagi. Saya begitu. Saya temukan salah, ya udah jangan diikuti. Karena kita tidak mungkin tidak berguru. Jadi ketika saya tanya, kenapa Bapak bisa begitu? Antara lain, kenapa Bapak bisa mendeteksi seseorang berkata itu salah? Ya saya tahu karena dia belajar sama saya dulunya. Kata aparat, kok Bapak bisa mendeteksi orang ini arahnya kemana? Ya saya kan sudah lama berguru. Jadi saya tahu. Sama dengan tukang emas kan tahu emas dan asli apa enggak. Karena udah sering kan? Right. Kok tahu? Ya karena itu yang punya materi itu dulu saya yang bikin. Yang bikin saya. Tapi ketika saya melihat, oh ini enggak benar, sudah. Pokoknya begini, orang yang belajar itu pasti akan ketemu kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk ngajar dan belajar. Belajar, ngajar, belajar. Lama-lama tahu mana yang benar, mana yang terus saja belajar. Kita tidak mungkin pilih-pilih orang ini benar nggak ya? Nggak mungkin. Karena waktu itu kita melihat dia benar. Ya, sudah banyak pengalaman saya begitu. Pengalaman yang saya dapat itu begitu. Makanya saya mengatakan syarat utama bagi orang Islam itu adalah mengupdate informasi, mengupgrade diri. Dia nggak lempeng, udah hindari gitu. Begitu aja terus. Nah ini kata di sini bitazyinin minasyaitan adalah hiasan dari setan. Ya, yang menulis sebagian menulis ini guru saya juga. Saya beri selamat. Bukan saya aja yang sadar, guru yang dulu pernah saya ingatkan sekarang sadar. Sadarnya saya duluan, maka saya beri selamat.
Tapi ngomong-ngomong, nyesel nggak nih? Saya sadar duluan, dia sadar kemudian. Saya datangi, saya beri selamat. Selamat ya. Kenapa? Ya sadarnya belum mati itu. Allah masih memberi kesempatan hidup untuk perbaikan. Ya sudah, sekarang yang kita lakukan adalah perbaikan. Selamat. Tapi ngomong-ngomong nyesel nggak nih? Ya dia ngomong begitu sepintas. Hidup itu ada waktunya. Mungkin saatnya kita meletup ya, meledak-ledak itu kan. Wah, itu. Ya saatnya mencari ya memang ada salah benar, salah benar, salah benar. Tapi kan nggak selamanya kita salah. Nggak mungkin orang berniat salah terus. Pada satu titik dia benar. Li'anna hadis masail al-kabira la yang bagi ayat akan fiha ilal ulama rasikhun. Karena yang pantas membicarakan ini adalah ulama rasikhun, ulama yang sudah mendalam. Kalau bisa orang yang sudah berpengalaman. Kalau bisa. Wal khaid fiha bi ghairi ilm inama yakhudu fil fitnah. Orang yang terjun membicarakan ini tanpa pengalaman, dia pasti akan jatuh ke fitnah. Ya di antara teman kita kan, yang pelaku yang sudah kena penjara mah ya Ustadz Hafidin. Ustadz Hafidin yang sudah betul-betul kena. Kalau saya nggak pernah di penjara, cuma saya dikait-kaitkan. Karena ini kenal gitu kan. Hah? Iya. Kok kamu kenal apa ini? Contohnya Pak Hilman kena. Saya kenal. Gitu. Jadi kenapa kamu? Saya nggak berbuat. Tapi kok kenal? Ya kenal lah. Masa saya orang mau kenalan masa nggak boleh? Saya kan nggak pilih-pilih orang. Jadi orang sama menguatkan saya. Dia pembelajar Pak. Dia pembelajar. Kok kamu tahu sekarang ini boleh nggak boleh? Ya karena saya pembelajar. Makanya saya mengatakan orang belajar mah nggak pernah disalahin. Matinya aja syahid. Ya kan? Santri itu kan matinya syahid. Dia belajar. Jangan berhenti menjadi pembelajar, menjadi ngajar dan murid gitu, terus menerus. Ya wa yartakisu fid dolalah, dan dia akan balik menjadi dolalah, sesat kalau nggak punya ilmu. Li'anal khata fi saya laisa kal khata fi ghairiha. Contohnya ya, contoh yang sederhana, saudara. Saya diminta datang. Yang ngedatengin adiknya beliau. Adiknya. Adik Ustadz Hafidin, saya contohnya. Lalu sebelum saya dihadapkan pada aparat, dia nanya, Pak Syarif menentang Pancasila kan? Enggak. Loh, kok bisa? Loh ya bisa lah. Kok yang Anda tanyakan kok malah yang benar? Yang benar suruh salah? Ya kan? Sekarang saya tanyakan, kenapa kamu menuduh saya menentang? Dari mana? Enggak, soalnya Pak Syarif diundang. Kamu tahu sebabnya saya dipanggil? Enggak tahu. Kamu penyebabnya. Kok bisa? Ya bisa. Kamu ini orang pelupa. Waktu pesantren itu didatangi, karena dua adiknya itu punya senjata. Punya senjata, Pak. Ya, jadi waktu saya ngajar, nih cirinya nih. Pak Syarif mah ayam sayur katanya. Oh dia bisa ngomong begitu ya, ngomongin saya itu, karena dia punya. Jadi orang punya itu cenderung sombong, ya kan? Jadi menganggap orang lain tuh, ayam sayur. Kapan mau terwujud kalau begitu caranya? Karena dia punya. Saya nggak tahu dia punya. Nah kemudian suara-suara kena lah dia. Saya kena. Kenapa? Karena saya tenaga pengajar di situ. Iya, ketika ditanya siapa guru-guru di sana, nama saya dicatat. Itu kamu yang ngomong, saya bilang. Iya ya, saya bilang. Tapi saya ikhlas, kamu catat buat pengalaman buat saya. Nanti saya akan sampaikan kamu yang ngomong. Jangan menolak, saya bilang. Ini kenyataan.
Itu gara-garanya, saudara. Jadi berteman dengan orang yang diburu, jadi diburu juga. Itulah saya. Gitu. Jadi saya sampaikan, saya kemarin juga ditanya, kenapa Bapak bisa? Ya itu karena saya pembelajar. Saya tidak pernah pandang orang itu jahat apa baik ya. Saya nggak bisa menuduh begitu. Pokoknya dia memberikan pembelajaran, saya terima. Begitupun kalau orang ingin belajar dari saya, nggak perlu saya tanya, kamu dulu maling bukan? Nggak perlu nanya, saya berikan aja terus ilmu. Itulah saya. Jadi dalam hal tertentu secara akumulasi saya nggak disalahin. Nah itulah. Jadi benar kata di sini, untuk bisa menyesatkan orang kita tidak boleh mudah mengatakannya. Sesat itu perlu ilmu yang mendalam. Kadang-kadang beda sedikit kita mengatakan Syiah dia, padahal belum tentu. Ya kita hati-hati. Tapi bahwa dia tidak sesuai dengan kita, menurut pandangan kita sementara itu boleh. Kalau menurut saya nggak sesuai. Contohnya ada seorang menteri yang ngomong, kita ini tidak bisa lurus karena kita sering belajar pada orang hidup, kata dia. Berarti kan dia memberikan indikasi belajar sama orang mati. Nah bagaimana belajar sama orang mati? Sementara ini menurut saya pikiran itu nggak bisa kita terima. Menurut saya, jangankan orang biasa, pada Nabi pun susah. Nabi tolong sih ajarin bagaimana di depan kuburannya contohnya. Mana mungkin? Nggak bisa lah, gimana itu cara begitu? Nah itulah hadirin, hafizani hafizakumullah, pembelajaran kita buat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita ditakdirkan Allah, diberkahi hidupnya, ditakdirkan menjadi anak saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.